Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak telah diberikan kepada kita. Salah satunya kita dapat melaksanakan ibadah yang begitu mulia ini, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ada hadis kursi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asyamu li wa ana ajzi bihi." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi, "Asyamu li," puasa ini adalah untukku, "wa ana ajzi bihi," dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran sekehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah dapat dilipat gandakan pahalanya. Di luar bulan Ramadan dilipat gandakan, namun di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sekehendaknya Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat-lipat ganda. Bukan hanya dari ibadah yang dilakukan, namun yang bukan ibadah pun Allah Subhanahu wa taala berikan ganjarannya. Salah satunya di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la khulufu fammis shaim atyabu 'indallahi ta'ala min rihil misk. Yang artinya, bau mulut orang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi, daripada wangi-wangian. Ulama menjelaskan bagaimana maksudnya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai sesuatu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran terhadapnya. Bau mulut, aroma mulut yang tidak sedap ialah hal yang tidak diinginkan oleh manusia. Namun karena fitrahnya manusia ketika menahan makan dan minum, maka akan keluar aroma yang tidak sedap di dalam mulutnya. Hal yang tidak disukai oleh manusia, namun ia tetap lakukan puasa ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira bagi orang yang tetap melakukan puasa walaupun bau mulutnya tidak sedap. La khulufu fammis shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai, lebih menyukai bau mulut orang yang berpuasa daripada minyak wangi, daripada minyak kasturi. Bahkan Ibnu Shalah rahimahullahu taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala mencintainya bukan hanya di akhirat nanti, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai aroma mulut orang yang berpuasa daripada wangi-wangian. Bahkan Izzuddin bin Abdussalam rahimahullahu taala, salah satu ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i, menjelaskan di dalam kitabnya maksud dari la khulufu fammis shaim ini ialah la sawabu khulufi fammis shaim, pahala bagi mulut orang yang tidak sedap di dalam bulan Ramadan. Mulut yang tidak sedap aromanya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya atyabu 'indallah min rihil misk. Pahalanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pahala orang yang menggunakan wangi-wangian. Kita ketahui bahwasanya menggunakan wangi-wangian ialah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap sunnah tentunya akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dijelaskan oleh Izzuddin rahimahullahu taala, salah satu ulama besar Syafi'i dan dijuluki Sultanul Ulama, menyatakan bahwasanya pahala dari aroma mulut tidak sedap orang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada memakai wangi-wangian. Bahkan Sulaiman Al-Bujairimi rahimahullahu taala menjelaskan, ketika menjelaskan hadis ini, ia berkata, ai aktsaru sawaban min sawabi rihil miskil matlub. Bukan sekedar lebih baik daripada menggunakan wangi-wangian, tapi min rihil miskil matlub, aktsaru sawaban, lebih besar pahalanya bau mulut yang tidak sedap orang yang berpuasa daripada min rihil miskil matlub, daripada aroma wangi-wangian yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang memakai wangi-wangian ialah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada kondisi di mana Rasulullah benar-benar menganjurkannya. Kapan itu? Ketika sholat Jumat Rasulullah menganjurkan, ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menganjurkan. Namun dijelaskan oleh Al-Bujairimi rahimahullahu taala bahwasanya pahala yang keluar dari aroma yang tidak sedap dari mulut orang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktsaru sawaban, lebih banyak pahalanya daripada orang memakai wangi-wangian yang matlub, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Namun
Hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita perhatikan beberapa hal. Salah satunya ialah bagaimana ketika orang mendapatkan pahala yang lebih besar, lebih banyak, bahkan bau mulutnya pun mendapatkan pahala. Kapan itu? Ketika seorang benar-benar berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak menjaga dirinya dari qaul zur, dari perkataan-perkataan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wal amala bihi, dan amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, falaisa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh lagi ia menahan makan dan minumnya. Maksudnya ialah puasanya makruh, naudzubillah. Ketika puasa seorang makruh, maka segala jenis keistimewaan mungkin bisa jadi ia tidak dapatkan. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika melihat hadis ini ialah jangan sampai dengan hadis ini kita termotivasi untuk menjaga bau mulut tidak sedap. Ini ialah hal yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seyogyanya, sepantasnya seorang tetap menjaga kebersihan mulutnya, kebersihan dirinya. Namun bau mulut ini ialah fitrah. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi ganjaran. Jangan sampai kita termotivasi lalu kita menjaga bau mulut tidak sedap. Ini adalah hal yang tidak benar. Bau mulut ialah hal yang pasti akan datang, tidak perlu dicari-cari. Oleh karenanya marilah kita tetap menjaga kebersihan diri kita dan juga tetap menjaga puasa kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.